Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi madaz zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روحي المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي والشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف أولاده الجميع وإخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وخوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي وأصوله وفروعه. أن الله الكريم تغشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم علاني ثم إلى روح والدك الهجمة سلطان بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوقي بن مرصاد. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد مؤسس جامعة الأحقاف. ثم إلى روح حبابة سكينة بنت سيد علي بهرون. ثم إلى روح جسم الله بن معلم غير. ثم إلى روح حبابة سكينة بنت سيد علي بهرون. ثم إلى روح من علماء وأهل فاندر جميعا. ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله الكريم يتغشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus Masjid Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini dan hadirnya kita dalam rangka menunaikan segenap dan serangkaian ibadah kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ini giliran Riyadhus Shalihin sampai hadis ke 38 ya? 14 ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum ila an qala wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu faqultu ya Rasulullah innaka tu'aqu wa'kan syadida qala ajal inni u'aqu kama yu'aqu rajulani minkum qultu dzalika anna laka ajraini qala ajal dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Al-wa'qu maghzul humma wa qila al-hamd. Hadis ke-14 ini di dalam bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Suatu hari beliau mendatangi Rasul, masuk ke dalam rumah Nabi, ya. Wa huwa yu'aku, dan Nabi lagi humma, lagi apa ya, demam, lagi demam tinggi gitu. Faqultu ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasul,
engkau kok saya lihat-lihat ini demamnya beda. Artinya demamnya sangat tinggi, dia sampai menggigil, sampai parah sekali lah. Qala ajal, ya betul. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ini sakit yang sedang saya derita, itu levelnya seperti 2 orang di antara kalian yang mendapatkan sakit demam. Paham gak? Ada 2 orang sakit demam, itu dijadiin 1 di badan Nabi. Artinya 2 kali lipat dari demam biasa. Makanya sampai Ibnu Mas'ud tuh keheran, kok engkau bisa kena demam yang begitu tinggi ya Rasul, sakit begini. Nah, cerdasnya sahabat ya betul. Lihat nih, cerdasnya sahabat. Qultu zalika annalaka ajrain. Ya Rasul, kalau begitu engkau juga dapat pahalanya double kok. Paham gak? Sakit, rasa sakitnya kan double, 2 kali lipat. Maka nalarnya atau logikanya Ibnu Mas'ud membimbing beliau untuk bertanya kepada Nabi, kalau begitu berarti rasa sakit yang kau rasakan 2 kali lipat, pahalanya juga sama ya Rasul, 2 kali lipat. Qultu, jawab Nabi, qala, jawab Nabi, ajal, ya betul, zalika kadzalika, ya seperti itu. Artinya ya sesuai dengan level sakit yang dirasa. Kalau memang sakitnya ringan, ya berarti pahalanya kecil. Kalau sakitnya berat, berarti pahalanya besar. Sakitnya sebentar, ya dosa yang diampuni sedikit. Sakitnya lama, dosa yang diampuni banyak. Kalau ujiannya seumur hidup, ya berarti insya Allah dosanya begitu menghadap Allah udah habis. Apa dosa, ujian seumur hidup? Ya sakit bisa kan? Seumur hidup dalam arti bukan dari lahir begitu udah sakit, tapi ada juga yang dari lahir misalkan dalam tanda petik nggak sempurna, betul nggak? Kan berarti seumur hidup dia. Atau di pertengahan hidup kecelakaan, kena sampai cacat permanen dan lain sebagainya. Atau ujian ekonomi, bisa seumur hidup dari muda sampai tua sampai mati kagak kaya kan? Kan berarti ujiannya apa? Seumur hidup kan? Berarti pahalanya banyak tuh. Begitu nikah udah gitu udah miskin, begitu nikah dapat bininya yang galak, yang bawel, udah paket lengkap itu. Kalau dia sabar udah langsung surga udah. Kata Allah udah jangan pakai dihisab udah, kesian deh. Kenapa di dunia udah menderita, udah masukin langsung ke dalam surga. Gitu ya. Maka itulah fairnya Allah, adilnya Allah. Jadi nggak ada rasa sakit yang bertambah kecuali akan bertambah pula pahalanya, akan bertambah pula dosa yang dihapusnya. Begitu adilnya Allah. Untuk kita yang sedang tertimpa ujian saja ada ganjarannya. Sebelum ini tadi makanya tadi datangnya agak cepat karena saya tadi ada acara akekah di Jalan Duyung di Rawamangun. Selesai ceramah jam 5:30. Kalau saya pulang nggak keburu, makanya langsung ke sini. Saya bilang ke orang tua yang anaknya baru diakekahin bahwa capeknya ngurus anak itu ada pahala. Capek gak ngurus anak? Capek, apalagi ibu-ibu. Bapak jangan manggut-manggut aja pak. Capean maknya, bapak ngapain emang? Cuma nyari duit gitu. Iya bu, capek gak bu? Capek. Tapi bapak ada jasa ngasih nafkah, nyari kerja. Capek cari kerja atau bekerja capek. Tapi kita dalam Islam itu ada motivasi. Kenapa mau punya anak? Karena ada ganjaran di sana. Anak sakit, rewel, kita susah tidur, kurang tidur, itu pahala. Makanya di Jepang sekarang lagi ada krisis seks, Bapak Ibu. Jepang itu menurut prediksi ilmuwan, kalau tren itu berlanjut, tren apa tadi? Bukan free sex. Mereka nggak mau punya anak, gitu ya.
ya krisis hubungan intim lah, ataupun punya hubungan intim tapi mereka nggak punya anak. Ya, krisis apa namanya seks di Jepang itu sudah sampai taraf di sana diprediksi 2000 resesi seks itu makin ngeri, Jepang terancam punah. Jadi 2050 kalau tren ini berlanjut, Jepang itu terancam punah. Angka kelahiran menurun. Ya, pokoknya ada datanya lah di situ, baca sendiri. Ya, kenapa? Karena mereka bilang begini, kalau kita bisa bahagia tanpa anak, kenapa mesti punya anak? Punya anak ribet, makan waktu, makan biaya, makan tenaga, betul nggak? Badan perempuannya jadi rusak. Badan ibu jadi rusak gak perempuan? Begitu habis melahirkan. Iya kan, perut blewer-blewer. Lah iya bener gak? Emang faktanya begitu, bagaimana? Emang ibu nih kita Willy habis lahiran langsung bisa nge-gym segala macam, sedot lemak. Lah kita kan blewer-blewer kemana-mana segala macam. Banyak sekolah yang tutup tuh. Bahkan saya punya teman, dia jadi KBRI di Tokyo, dia masukin anaknya TK, muridnya cuma 2. Itu pun sesama orang asing. Satu teman saya yang KBRI Indonesia di Tokyo, satu lagi warga negara asing juga, bukan orang Jepang. Orang Jepangnya nggak ada bayi, nggak ada balita. Kenapa mereka begitu? Mereka nggak punya motivasi. Kenapa harus punya anak? Akhirnya mereka berpikir, ya udah, kalau gue happy tanpa anak, kenapa mesti punya anak? Paham gak tuh? Orientasinya, pemikirannya dunia. Dan memang punya anak melelahkan. Betul gak? Capek, butuh biaya gede, segala macam. Tapi kan kalau kita enggak, motivasi yang diberikan Nabi, bahkan kata ulama ada dosa yang enggak hilang kecuali dengan capeknya ngurus anak. Jadi ada beberapa dosa yang Allah cuma tahu itu bisa dihapus dengan capeknya ngurus anak. Makanya kita punya orang tua dulu ngomong banyak anak. Nah, kalau sekarang banyak anak banyak KJP. Iya enggak? Iya. Artinya bukan saya menjelekkan culture ya. Ada ipar saya kan di Jepang sekitar 2 tahun. Saya juga pernah ke Jepang. Itu orang Jepang kan nano-nano dalam hal kehidupan beragamanya. Dia sehari-hari nyembahnya dewa matahari. Ketika nikah pakai tradisi umat Kristiani. Ketika meninggal jasadnya dibakar kayak umat. Nah itu jadi campur-campur. Iya, makanya banyak yang kosong dalemannya di sono agama tuh. Makanya di sono sampai warisan-warisan itu terbengkalai karena nggak ada ahli warisnya. Sampai disita negara, disimpan dulu sama negara. Kalau ntar ada ahli warisnya muncul baru dikasih. Jadi kalau di Indonesia, di Jakarta ada yang ribut berantem keluarga gara-gara kerebutan warisan, suruh ke Jepang. Di sana warisan terlantar banyak loh, kagak ada yang ngurus gitu ya. Nah itu Pak, jadi kita punya motivasi, sabarnya ngurus anak itu berpahala, makanya kita mau punya anak biar capek-capek, paham nggak? Nah harusnya itu diterapkan kalau kita dapat musibah. Umat lain mungkin ada dalam ajarannya, tapi kan banyak orang yang sudah tidak berpegang teguh pada agamanya. Waktu saya di Amerika aja itu banyak sekali gereja beralih fungsi. Nggak laku juga Pak di sono agama itu. Gereja yang jadi lapangan skatepark, jadi lapangan skateboard, ada yang dibeli oleh umat Islam jadi masjid karena memang sudah berpegang teguh pada agama masing-masing juga udah mulai berkurang, nggak cuman agama kita gitu ya. Nah, maka ini harus dipahami sebagai filosofi hidup. Kita apapun kondisi kita itu ada hitungannya sama Allah. Itu enaknya jadi orang Islam. Ada hitungannya. Bahkan kan kemarin hadis yang nomor 13, duri kecil menancap ke tubuh kita, kita ngerasa sakit, itu ada hitungannya. Nggak dilewatin begitu aja sama Allah. Bahkan nih ada hadis, ada riwayat yang cukup menggelitik ya di kitab Tambihul Ghafilin.
Ya, di kitab Tanbihul Ghafilin. Nih, di bab musibah kalau nggak salah di hadis nomor 338. Ini kitabnya Tanbihul Ghafilin. Di zaman Nabi ada riwayat dari Hasan al-Basri, rawal Hasan al-Basri rahimahullah taala. Hasan al-Basri meriwayatkan anna rajulan minas sahabah, seorang lelaki dari golongan sahabat Nabi, ra'a imro'atan kana ya'rifuha fil jahiliyah. Seorang sahabat Nabi suatu hari ngelihat perempuan yang dulu dia kenal di zaman jahiliyah. Ya kalau bahasa kita sekarang mungkin reuni, teman lama udah lama nggak ketemu, ketemu. Mungkin dulunya buluk, hitam jelek, kalau sekarang kan udah kenal skincare. Jadi begitu ketemu udah kok beda nih. Dulu perasaan jelek gitu kan. Sekarang tambah jelek. Fakallamaha, akhirnya laki-laki ini ngajak ngobrol nih perempuan yang dia kenal dulu di zaman jahiliyah. Summa tarakaha faja'ala ar-rajul yaltafit wa hiya tamshi. Begitu udah selesai ketemu ngobrol-ngobrol, sudah kan? Pamitan tuh, berpisah. Si cowok kagak bisa move on. Si cowok sambil jalan, matanya sambil ngeliatin cewek. Tuh. Emang udah dari zaman dulu berarti setelan cowok begitu, Pak. setelan pabrik ya begitu. Terus apa? Fasadamahu ha'itun fa'athara fi wajhihi. Karena dia terlalu fokus melihat si wanita itu, dia nggak ngeliat jalan, di depan ada tembok. Nabrak. Fa'athara fi wajhihi, sampai berbekas di wajahnya. Mungkin benjol gitu ya. Kayak yang dulu kasus tuh, yang benjolnya sampai segini gitu gara-gara nabrak tiang listrik. Ingat apa kagak itu? Udah kebanyakan kasus sih negara kita ya. Sampai lupa udah. Nah, sahabat ini datang ke Nabi, fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, ya Rasul, cerita dah. Tadi saya ngeliat perempuan cantik yang dulu saya kenal. Pas saya jalan, saya masih ngeliatin dia aja, nggak fokus, akhirnya nabrak tembok. Benjol lah saya. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjala 'uqubata dzambihi fid dunya. Kalau Allah menghendaki hambanya jadi ahlul khair, jadi orang baik, Allah akan menyegerakan balasan dari dosa-dosanya di dunia. Nabi memberikan jawaban dengan hadis tuh. Paham gak maksudnya? Kan dia cerita nih, palanya kejedot sampai benjol gara-gara ngelihat cewek cantik. Terus Nabi jawabnya begini, kalau Allah menghendaki hambanya jadi orang baik, Allah akan menyegerakan balasan dosanya di dunia. Artinya apa? Itu kejedotnya kamu, itu langsung Allah balas untuk menutupi dosa kamu ngelihat cewek tadi itu. Jadi langsung sama Allah dosanya diapain? Dihapus gara-gara palanya. Lah kita ngeliat cewek berapa kali kagak kejedot-kejedot, Pak? Berarti dosa kita masih banyak nih, Pak, masih numpuk. Paham nggak? Caranya gimana? Istighfarin, jangan dijedotin palanya. Habis ini jedotin pala lagi. Diistighfarin gitu. Paham ini? Jadi kalau ada orang habis ngelakuin maksiat terus dapat musibah, itu jangan ditawain. Kalau perlu dikasih selamat. Oh, selamat ya, dosa kamu langsung dihapus berarti itu gitu. Paham gak nih? Bayangin sampai kejedot, ada hitungannya di sisi Allah itu. Paham ya? Nah itu dia. Jadi indahnya jadi orang Islam tuh begitu. Misalkan kita ngeliat cewek gara-gara kagak fokus, nyebur ke got. Gara-gara naik motor ngeliat cewek kagak sadar nyebur ke got, berarti dosanya sudah dihapus itu dah. Plus sama bau comberan. Ya Allah. Jadi itulah Islam. Maka kata Nabi, kita balik ke hadis ini, karena saya merasakan sakit 2 kali lipat, maka pahalanya pun 2 kali lipat. Maka terus Nabi melanjutkan dengan mamin muslimin yusibuhu adza. Ya tidaklah seorang muslim tertimpa sebuah rasa sakit, ya baik itu duri atau paku yang kecil atau lebih daripada itu, melainkan kafarallahu biha sayyiatihi, ada dosa yang Allah akan ampuni, ada kesalahan yang akan Allah hapus dari dia. Seperti apa? Wa huttat anhu dzunubuhu, dan dosanya berguguran, kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana
pohon menggugurkan daunnya ketika musim gugur. Selama dia masih sakit, berarti dosa dia masih diapain? Digugurin sama Allah. Jadi ya itulah indahnya Islam kalau buat yang ngerti. Ngerti dari mana dapatnya? Dari ngaji. Betul nggak? Kalau dia nggak ngaji, dia nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti, dia salah respon. Kalau dia salah respon, akibatnya bisa fatal. Contoh, dapat musibah. Dia nggak ngerti karena nggak ngaji. Akhirnya dia protes ke Allah. Akhirnya dia murka ke Allah, marah-marah ke Allah. Bahkan mungkin niyahah, kayak orang jahiliyah yang nangis nyampe nyobek-nyobek baju, nyakar-nyakar muka, jambak-jambakin rambut, itu niyahah, nggak boleh, haram. Kenapa? Nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Nggak ngaji. Itu penting yang ngaji. Paham ya? Nah begitu dia ngerti, paham, responnya beda. Ya Allah, alhamdulillah, saya masih dikasih sakit. Allah sayang banget berarti sama saya ini. Gitu. Kan karena udah saya bilangin, orang Indonesia secara naluri itu lebih gampang bersyukur daripada tidak bersyukur. Ya, Indonesia punya filosofi masih untung. Kan udah saya bilang itu ya. Ada orang kecelakaan jempolnya putus satu. Nah, masih untung cuman jempol. Dia lihat temannya yang lain ada yang patah tangan. Akhirnya kan dia bersyukur ya. Kenapa? Berarti dia fokus terhadap nikmatnya ketimbang musibahnya. Itu namanya syakur. Kalau dia fokus ke musibahnya, lupa terhadap nikmatnya, namanya kanud. Yang dalam surat Al-Adiyat, innal insana li rabbihi lakanud. Jangan jadi orang kanud, jangan jadi orang ingkar. Bersyukur aja udah. Paham? Jadi melihat sesuatu itu yang positif. Punya istri gemuk, syukurin. Berarti kita berhasil menafkahi istri kita dengan baik. Gitu. Punya istri kurus, alhamdulillah. Berarti kagak boros makan. Ya pokoknya melihat satu keadaan apapun itu dengan cara yang positif. Jangan pakai cara negatif. Ini hidup akan terasa apa? Enjoy. Jadi orang miskin, alhamdulillah nggak perlu ngeluarin zakat. Nah, orang kaya wajib zakat ya? Kalau nggak ngeluarin zakat dosa nggak? Dosanya besar kok. Dan sekarang banyak orang kaya nggak mau bayar zakat karena dia pikir udah bayar pajak. Zakat itu jadi ujian buat orang-orang kaya yang ketika dihitung-hitung ternyata zakat 2,5%-nya bisa ratusan sampai miliaran. Kan dia mikir, Pak, kemarin udah bayar pajak, masa sekarang? Nah, pusing kan? Nggak dibayarin dosa, dibayarin sayang. Kan begitu pikirannya. Itu ujian, Pak. Lah berarti kalau Allah nakdirin kita jadi orang miskin, kita kagak puyeng-puyeng mikirin zakat, berarti sisi positifnya di situ. Betul nggak? Iya udah enjoy aja. Gimana mengeluarin zakat? Makan aja pakai beras bansos. Iya, mau makan ngutang dulu buat beli telur, gitu kan. Jadi ngelihat hidup tuh jangan yang sulit-sulitnya, jangan pakai kacamata negatif mulu, pakai kacamata yang positif aja udah, biar hidup ini jadi semangat kita. Paham gak? Bahkan gini, kemarin saya sampai nih di Muklisin, ibu-ibu, di antara tarekat itu ada tarekat Syadziliyah, ada tarekat Bani Alawiyah. Bani Alawi ini tarekatnya para habaib nih. Ya, tarekat Syadziliyah itu amalan andalannya bersyukur. Kalau tarekat Bani Alawi para habaib itu andalannya bersabar. Ya, kemarin ada seorang penceramah dari Kanada datang ke Tarim, ke Darul Mustofanya Habib Umar. Ceramahnya pakai bahasa Inggris, diterjemahin sama muridnya Habib Umar yang pintar bahasa Inggris. Kebetulan ini orang Kanada nikah sama perempuan Tarim Hadramaut. Dia di Kanada ngikutin tarekat Syadziliyah, suaminya nih. Istrinya ngikutin tarekat Bani Alawi karena dia dari Hadramaut. Akhirnya istrinya ngomong, ya udah
pakai bahasa Arab ya, ngomongnya pakai bahasa Inggris, tapi diartiin kalau bahasa Indonesia gini, ya udah bang, gini aja dah bang. Abang kan istrinya nih ngomong ke suami, istrinya tarekatnya Bani Alawiyah, andalannya sabar, suaminya Syadziliyah, andalannya syukur. Kata bininya gini, ya udah bang, berarti kita ngamalin tarekat kita masing-masing. Gimana caranya? Abang kan tarekat Syadziliyah, andalannya syukur, berarti abang bersyukur dapat istri kayak aye bang. Kata bininya tuh, abang kudu bersyukur dapat istri kayak saya. Terus karena saya Bani Alawi, berarti kan saya tarikatnya sabar. Ya udah, saya sabar dapat suami kayak abang. Paham gak gini? Bercandaannya orang berilmu tuh begitu pak. Nyambung apa kagak sini? Romana kagak nyambung ya. Kata bininya, abang kan tarekatnya Syadziliyah, berarti abang harus banyak-banyak bersyukur. Di antara yang harus abang syukuri, abang dapat istri kayak saya. Nah saya tarekatnya Bani Alawi, kata bininya. Tarekat saya mengajarkan, mengandalkan untuk sabar, maka saya harus banyak-banyak sabar. Di antara sabar adalah saya dapat suami kayak abang. Itu lagi bercandaan ini. Jadi, nah Imam Abul Hasan Asyadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, ya Abul Hasan Asyadzili. Ini di kitab Minahus Saniyah. Jadi saya di ibu-ibu muklisin itu ngajar kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Abul Hasan Asyadzili itu menganjurkan ke murid-muridnya, belilah makanan yang paling enak buat dimakan. Belilah pakaian yang terbagus, yang terbaik. Cari minuman yang paling lezat. Ya. Kemudian belilah kasur yang paling empuk. Kok ngajarinnya begitu sih? Bukannya kita diajarin sederhana. Kan saya bilang, Asyadziliyah itu ngandelinnya syukur. Karena beliau sudut pandangnya gini. Kalau Anda, ini konteksnya kalau dia mampu ya. Bukannya dia nggak mampu terus memaksakan diri untuk membeli hal barang-barang yang terbaik. Enggak. Kalau dia mampu, artinya belilah sesuai dengan yang terbaik di kemampuan dia. Kalau dia membeli sesuatu dari yang halal, konteksnya yang halal tentunya, sesuatu yang dia inginkan yang terbaik, nanti kan dia bersyukur tuh, mengucap alhamdulillah. Itu alhamdulillah yang keluar dari mulutnya pasti 100% kadarnya. Ketimbang orang yang punya duit tapi mau beli apa-apa nahan diri. Ah udahlah, kita beli yang biasa aja, kasurnya juga yang biasa aja, baju yang biasa aja. Dia ngomong alhamdulillah, tapi takutnya alhamdulillah dia itu gak tulus, masih ada gerutunya dalam hati, ngedumelnya. Ya elah, pakai kasur yang begini lagi, ya elah, baju jelek lagi, makanan gak enak lagi nih. Paham gak? Nah, kenapa Imam Abul Hasan Asyadzili menyuruh muridnya bilang begitu? Karena kalau dia bersenang-senang dengan dunia yang halal, dia melakukan yang Allah perbolehkan. Selama rezekinya halal, boleh gak beli baju mahal? Apalagi kalau dipakai buat ngaji, buat baca Quran, buat sholat, malah double kan pahalanya. Lah kita kalau ketemu camat, lurah, ketemu presiden, berani pakai kaos oblong, pakai kaos partai? Agak berani, pasti pakai pakaian yang, nah begitu kan. Tersyukurnya alhamdulillahnya tuh tulus 100%. Berarti kita melakukan hal yang Allah perbolehkan. Ketimbang kalau kita menahan diri, akhirnya timbul rasa kecewa dalam hati, ngedumel sama Allah, nggak rela atas pembagian yang Allah berikan, itu malah melakukan yang Allah haramkan. Begitu. Paham ini? Jadi kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, mau jadi orang kaya bersyukur apa orang miskin bersabar? Kaya bersyukur apa miskin bersabar? Kalau itu sih pertanyaannya salah, karena pasti milihnya yang nomor 1. Kalau pertanyaannya mana lebih afdol, mana lebih bagus, kaya bersyukur apa miskin bersabar? Itu jadi perdebatan Pak di kalangan ulama tauhid. Kaya syukur atau miskin sabar, mana ini yang lebih bagus? Nah,
ulama pertama menyepakati begini, kalau si kaya menunaikan semua kewajiban hartanya, kewajiban maliyahnya, ya kewajiban maliyah, kewajiban hartanya, karena dia kaya kan, artinya zakatnya sudah selesai, infak sodakohnya jalan, keluarganya nafkahnya lancar, terus dia bersyukur. Nah ini ulama itu ada yang mengunggulkan kaya bersyukur daripada miskin bersabar. Paham? Tapi kalau kayanya tidak melaksanakan kewajiban hartanya, kaya pelit, nggak mau bayar zakat, besok agak mau korban, itu ulama sepakat orang miskin sabar lebih baik daripada kaya yang begitu. Nah, tinggal kita ada di posisi mana, Bapak Ibu yang tahu. Betul lah? Kan Bapak Ibu yang tahu di rekening ada berapa. Ya kan? Saya mah kan kagak tahu, kita yang tahu sendiri. Makanya besok kalau yang merasa kaya, besok korban. Jangan kagak korban. Ustaz, saya udah korban tahun lalu. Lah, korban itu tiap tahun, Pak. Korban tiap tahun. Nih, batas kemampuan, kemarin udah saya singgung, batas kemampuan orang yang dianjurkan korban itu yang penting tanggal 10, 11, 12, 13 Zul. Ini dapur apa? Dapur ngebul, dapur aman. Artinya di tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah nafkah aman. Terus dia punya tabungan, misalnya tabungan 4 juta. Cukup nggak beli kambing? Nah ini sudah masuk kategori mampu. Walaupun setelah dia beli kambing tabungannya, tabungan nih, bukan tapera, bukan. Tahu tapera nggak? Tabungan penderitaan. Sian banget, orang udah banyak potongan dipotong lagi aja. La haula wala quwwata illa billah. Itu udah masuk kategori mampu, Pak. Yang penting tanggal 10, 11, 12, 13 istri, anak, buat diri sendiri makan aman 4 hari itu udah dihitung. Ada lebihan duit, itu masuk kategori mampu, maka dia dianjurkan untuk berkorban. Lah, zaman Nurul Amal mah lebih dari itu. Lah bener nggak? Lah iya, sound system aja 25 juta kebeli. Apalagi kambing cuma bisa. Man kadang-kadang kita yang beralasan. Ustaz ada keperluan ini dan itulah. Kalau keperluan mah kalau diturutin kagak ada habisnya, bener gak? Iya, lah zaman dulu batu akik nih orang-orang laki pada beli batu bacat ratusan ribu jutaan, jaminan beli sepeda pas zaman corona, sampai ada yang beli dari Inggris, Brompton itu, secondnya aja masih 30 juta, bisa beli. Ibu-ibu tanaman janda kebeli lah, masa giliran korban sekalinya beli arang sama paham kagak ini? Nah, jadi besok tanggal 1 Dzulhijjah insya Allah jatuh hari Sabtu, insya Allah tuh. Ntar tanggal 7 Juni hari Jumat itu ada sidang isbat. Kemungkinan besar bareng nih kita sama Muhammadiyah, pemerintah sama Muhammadiyah. 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu pahala dilipat gandain Bapak Ibu. Ya, ini sedikit agak keluar waktu, agak keluar tema, tapi ini karena besok kita nanti ketemu lagi Rebo depan kan udah masuk 10 Dzulhijjah ya. Ini sayang kalau nggak dimaksimalin. Surat Al-Fajr Bapak Ibu. Wal Fajr surat 89. Ya, demi waktu fajar. Ini fajar kapan ini? Fajar 10 Dzulhijjah. Berarti hari raya Idul Adha. Walayalin Ashr, demi malam yang 10. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, 10 hari terakhir Ramadan sama 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih mulia mana? 10 hari terakhir Ramadan ada apa? Lailatul Qadar. Mulia nggak tuh? Ganjarannya seperti kita ibadah berapa lama? 1000 bulan, berarti 83 tahun sekian. Betul kan? Di 10 pertama Dzulhijjah ada apaan? Kurban tanggal 10. Sebelumnya wukuf di Arafah tanggal 9.
Nah, maka demi malam yang 10 ini ada 3 pendapat Bapak Ibu. Pendapat pertama ini maksudnya 10 terakhir Ramadan. Pendapat kedua ini 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Pendapat ketiga 10 pertama Muharram. Tuh. Tapi pendapat yang kedua adalah pendapat yang kuat. Jadi 10 pertama Dzulhijjah itu fadilahnya melebihi 10 terakhir Ramadan. Cuman di kita kayak biasa-biasa aja. Ngapa? Lagi-lagi karena kagak ngerti. Ngapa kagak ngerti? Karena kagak ngaji. Coba kalau ngaji di Nurul Amal. Paham gitu? Nah iya. Jadi besok kalau misalkan hari Sabtu udah jatuh tanggal 1, ibadah lebihin Pak. Nih dalil hadisnya. Ya, Sunan Tirmidzi di hadis Bukharinya nomor 969. Hadis ini 757, ini Tirmidzi. Kalau hadis Bukharinya 969. Kata Nabi gini, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih Allah cintai ketimbang di 10 hari ini. Nah, hadhil ayyamil ashr itu kata para ulama sepakat ini maksudnya 10 pertama Dzulhijjah. Tuh. Jadi nggak ada ibadah apapun yang lebih Allah sukain. Artinya kalau yang lebih Allah sukain maknanya pahalanya berarti paling besar. Tidak ada yang bisa melebihi 10 pertama Dzulhijjah. Sahabat tanya, faqalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Apakah termasuk jihad di jalan Allah berperang nggak bisa mengalahkan pahala 10 pertama Dzulhijjah? Nabi jawab walal jihadu fisabilillah. Meskipun jihad nggak bisa mengalahkan pahala yang didapat oleh orang yang beribadah di 10 pertama Dzulhijjah. Ibadahnya apa? Bebas. Karena kalimatnya amalus soleh, umum. Baca Qur'annya lebihin. Biasanya baca Quran Bapak Ibu sejus kan? Tambahin jadi 2. Kalau yang udah biasa 2, tambahin jadi 3. Bener gak? Sehari sejus? Lah, ketawa. Warna apa nih jusnya? Biasanya duha 2 rakaat, tambahin jadi 4. Biasanya tahajud cuma 2, tambahin jadi 4. Pokoknya di 10 hari pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 besok insya Allah hari Sabtu, lebihin ibadah apapun. Biasa sedekah cuma goceng, tambahin 6.000. Ya nambah sih bener, cuman gak segitu juga kali. Lah abang pelit amat, namanya 1.000. Jadi nggak ada Bu yang bisa mengalahkan bahkan jihad sekalipun, kecuali kata Nabi illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang yang jihadnya dengan nyawanya dan dengan hartanya. Ini 2, nyawa 1, 2 harta. Falam yarji' min zalika bisyai'in, dan dia pulang ketika perang itu tidak membawa keduanya. Maksudnya dianya mati, hartanya habis. Itu baru bisa mengalahkan atau mengungguli pahala yang didapat oleh orang yang ibadah di 10 pertama Dzulhijjah. Tuh, rugi gak kalau misalkan kita gak manfaatin besok? Hah? Lah rugi Pak. Biasanya apa? Duha 2 tambahin 4. Nah, kemudian baca Quran, pokoknya tambahin, baca sholawat, zikir, pokoknya tambahin. Paham Bapak Ibu? Jadi sayang kalau besok tanggal 1 insya Allah hari Sabtu jatuhnya. Itu mulai malamnya tahajud geber. Witir biasanya 1, 3, yang udah biasa 3 langsung 11. Witir kan maksimal 11 kan? Nabi itu 11, gak apa-apa boleh. Uang lebih mulia daripada malam Lailatul 10 malam terakhir. Bahkan di hadis ininya nih Tirmidzi yang selanjutnya 758, tadi kan 757. Ini 758. Puasa. Nah, puasa 1 hari di 10 pertama Dzulhijjah itu seperti puasa 1 tahun. Qiyam lail atau tahajud 1 malam seperti 1 malam Lailatul Qadar dia dapatkan. Nah, buat ibu-ibu atau buat menantunya
Saya ngajarin besok kesempatan buat ganti puasa Ramadan yang kemarin. Kodoknya sekalian. Kan 6 hari biasanya tuh haid atau menstruasi. 7. Ngepasin aja sama Tarwiyah Arafah. Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9. Itu bapak-bapak sama puasa itu 2 hari. Jangan pakai 1, jangan pakai insya Allah. Kalau udah ngaji sama saya jangan pakai insya Allah udah. Itu buat apa? Maksudnya mewajibkan diri sendiri gitu loh. Niatin azam, jangan pakai insya Allah. Udah insya Allah pelan lagi. Insya Allah. Udah kagak niat itu berarti udah. Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, Arafah tanggal 9. Puasa Arafah menghapus 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun dosa yang lah, rugi kalau kagak dikerjain. Nah, ibu-ibu yang masih punya utang 5 hari, tinggal pasin aja tuh. Misalnya puasa, kalau mau puasa dari tanggal 1 boleh juga. Silakan, siapa yang larang? Karena hadisnya kan umum, amal soleh. Terserah. Nah, kita minimal 2 hari Tarwiyah sama Arafah. Misalnya sakit dah tanggal 8, Tarwiyah sakit, ya udah dah. Minimal banget 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjahnya. Kalau memang ada uzur. Tapi kalau nggak ada uzur, paksain Bapak Ibu. Sayang. 1 hari itu pahalanya besar sekali, luar biasa. Paham nggak sampai sini? Nah, maka besok tanggal 1 insya Allah hari Sabtu itu mulai geber. Apapun ibadahnya, apapun ibaratnya kerjaan amal solehnya. Nah, mumpung lagi bahas masalah ginian, saya mau ngajak beramal. Ini bukan minta, bukan buat saya. Ngajak. Tapi ntar kalau ibu mau ngeluarinnya tanggal 1 Dzulhijjah, nggak apa-apa. Atau Rebo depan, karena masih dalam 10 hari Dzulhijjah. Ini majelis taklim punya nenek saya, Hajah Masyrofah binti Ahmad Mukhtar. Kuburannya di situ depan, di Tanah Koja. Makanya saya kan masih ada family ke Kiai Saifullah. Saya tuh ke Kiai Saifullah itu manggil nyangkong jatuh aja. Jalurnya dari nenek saya, dari nenek yang dari ibu saya, dari umah saya. Nah, ini majelis taklim ya, lokasinya di Jati Romangun. Ya, punya nenek saya, wakafnya nenek saya. Karena memang nenek saya orang Jati, asli Romangun. Yang meneruskan sampai sekarang ya umah saya yang ngajar di situ. Nah, kemarin umah saya ngomong begini. Udah deh cari temen atau jamaah yang punya percetakan. Emang mau ngapain? Umah mau nyetak ituan Asmaul Husna sama doa-doa. Terus umah mau jualin. Niatnya hasil penjualannya buat infak pembangunan majelis taklim. Kata saya, ngapain sih Bang jual-jualin begituan? 1, takutnya orang salah persepsi. Jadi jelek kan? Ustaznya jual-jualin doa lah, doa dijualin. Asmaul Husna dijualin. Takutnya kan persepsi orang, namanya orang beda-beda. Terus saya bilang, ya udah, ntar coba deh bantu ke jamaah. Barangkali ada jamaah yang pengen, tapi ntar ya 10 Dzulhijjah. Saya bilang gitu ke rumah saya, karena momennya pas tuh 10 Dzulhijjah. Amalan dilipat gandakan, bahkan melebihi jihad. Jadi ini kondisi foto-fotonya emang udah dimakan zaman. Udah dari zaman saya MI di Al-Falah ini udah berjalan ya, pengajiannya rutin Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ibu-ibu, anak-anak kalau sore. Jadi insya Allah kalau bapak ibu ada kelebihan rezeki, saya mengajak, bukan buat saya ya, ini buat ibu-ibu bapak-bapak sendiri. Ini insya Allah jadi amal jariah selama majelis taklim ini berdiri di sana. Kalau yang mau inspeksi tempatnya, ayo ntar saya anterin. Kalau emang kagak percaya sama saya, begitu. Nah, ini di jalan Jati ya, di jalan Jati ininya pengajiannya. Jati sini Romangun, di gang kecil situ. Dah, saya cuma mau nyampein itu. Kalau memang mau pahalanya biar gede, ntar aja Rebo depan. Jadi saya ngomonginnya sekarang, Rebo depan udah siap. Atau kalau mau transfer juga boleh, ntar minta ke saya lewat WA, tapi transfernya ntar Ustaz tanggal 1 Dzulhijjah biar dapat pahala gedean. Ya nggak apa-apa. Paham nggak? Iya kan, mengajak orang juga harus punya landasan, punya dalil, punya strategi. Dan ini bukan buat saya, sekali lagi bukan buat saya. Paham ya? Apa? Nomor rekening? Oh iya, nomor rekening saya di Bank BSI ada, BCA ada. Ini dipoto aja ntar ya. Bank BSI, Bank Syariah Indonesia.
Tapi jangan dijadiin buat pinjol ini ya. BSI saya 7167453184. Ya, ini barangkali mau ada yang atas nama saya, atas nama Ahmad Itqonul Imam Rantau. Ya, kalau sudah ada yang transfer, konfirmasi, insya Allah saya rahasiakan. Insya Allah jadi amal jariah Bapak Ibu yang bisa menjadi amal rahasia yang nggak ada orang yang tahu. Gitu. Ataupun kalau robo depan mau ngasih langsung ke saya, mau dikoordinir sama pengurus juga, ya gimana dah, bebas dah. Saya enaknya bagaimana gitu ya. Yang penting ini saya mengajak kebaikan buat supaya bisa jadi amal soleh Bapak Ibu dan juga saya bisa menjadi kebaikan. Tadi dulu saya pasti dulu 7167453184 ya BSI. Ada mau yang bank lain? Ada bank lain. Kalau ada bank lain mau minta bank lain, WA aja langsung ya. Umumnya pakai BSI aja dah. Biar pakai bank syariah. Dah, mau transfernya ntar tanggal 1 Dzulhijjah hari Sabtu atau Tarwiyah hari Arafah terserah bebas. Ya. Apa? Kalau mau di list juga boleh. Bagaimana enaknya Bapak Ibu aja. Saya cuma ngajak. Kalau satu pun nggak ada yang mau ngikut juga. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman ya gimana gitu ya. Kan bukan buat saya, masalahnya bukan, kecuali saya minta buat saya gitu ya. Baik, itu ininya apa namanya, foto-fotonya ya, foto-foto tempat majelis taklim dari wakaf almarhumah nenek saya, karena memang sama mau saya mau direnovasi karena sudah tidak layak, banyak yang bocor, banyak yang apa segala macam rayap, tikus segala macam gitu ya. Jadi mau direnovasi, dirombak. Syukur-syukur kalau memang dananya berlebih mau dibikin lantai 2. Jadi nanti di bawah buat ibu-ibu, lantai 2 buat anak-anak. Jadi supaya nggak bercampur. Kadang-kadang kalau habis anak-anak pakai kan kotor apa segala macam. Kalau anak-anak kan bisa naik ke atas. Kalau ibu-ibu kan ada susah naik ke atas gitu. Itu kalau ada rezekinya berlebih. Kalau nggak ada ya paling cuma renovasi ya sekedarnya gitu ya. Baik. Maaf ya Bapak Ibu, jadi kita membaca hadis hanya satu, tapi ini kebaikan yang mungkin menjadi pintu buat Bapak Ibu untuk menjemput kesempatan ini di 10 hari pertama Dzulhijjah besok, bisa kita manfaatkan kesempatan baik ini ya. Baik. Ya. Silakan. Apa? Sama 10 pertama Muharram. Nah, Muharram itu kan ada Tasu'a sama Asyura. 9 sama 10 Muharram. Itu kan juga hari mulia juga dalam Islam. Maka walayalin asyr itu tafsirnya ada 3 penafsiran, 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, dan 10 pertama Muharram. Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa walayalin asyr yang dimaksud adalah 10 pertama Dzulhijjah. Gitu ya. Maka ibu bapak pahala apa, ibadah apapun lah, sholat tahajud, sholat duha, baca zikir, baca sholawat, perbanyak dimulai tanggal 1 Dzulhijjah yang insya Allah jatuh pada hari Sabtu besok ya. Kesempatan emas ini ya, jangan disia-siakan. Baik, tidak ada lagi pertanyaan ya. Kita tutup dengan salam ahlul baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin.
Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin, ya Ali ibn Abi Thalib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha, al-ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka i'tiqadan jazima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakah min ghairi fitnatin wala masyaqqatin wala dhairin wala mihnatin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.